Dunia memang penuh dengan misteri dan pertanyaan-pertanyaan yang belum mampu dijawab oleh manusia. Entah itu karena keterbatasan teknologi, ilmu pengetahuan, atau mungkin karena hal tersebut berkaitan dengan masa lalu manusia. Di mana sekarang masih belum ada teknologi yang mampu membawa manusia pergi ke masa lalu. Dan berikut ini 5 misteri yang belum atau mungkin tidak akan pernah terpecahkan bagi umat manusia. 4 Desember 1872, Dei Gracia yang sedang mengamati kondisi laut sekitar menggunakan teropong, menemukan sebuah kapal terombang-ambing di tengah lautan Portugis. Kapal itu ternyata merupakan kapal Mary Celeste, kapal kargo yang seharusnya sudah tiba di Genoa, Italia menurut jadwal. Tak berselang lama, tim penyelamat dikirim ke kapal itu, dan kapal Mary Celeste ditemukan dalam kondisi tanpa para penumpang dan awak kapal. Padahal tidak ada tanda-tanda cuaca buruk, perahu juga masih dalam kondisi sehat dan utuh. Apalagi kapal ini juga dikemudikan oleh para kru serta nakoda kapal yang berpengalaman. Lebih anehnya, seluruh muatan kapal beserta barang-barang pribadi milik para penumpang ditemukan tak tersentuh di tempatnya masing-masing. Hal ini bermula pada 7 November 1872, di bawah Kapten Benjamin Briggs. Mary Celeste berangkat dari Staten Island, New York, menuju ke Genoa, Italia. Mereka membawa muatan 1.701 barel alkohol senilai $35.000 milik perusahaan Meissner Ackerman & Co. Namun seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kapal Mary Celeste tidak pernah sampai di Genoa dan malah ditemukan terombang-ambing dalam kondisi yang misterius. Hingga kini para kru dan penumpang yang hilang tanpa jejak masih menjadi misteri lautan terbesar yang belum atau mungkin tak akan terpecahkan selamanya. Apalagi fakta bahwa kapal masih utuh dan seluruh muatan berharga tak disentuh sedikit pun, membuat misteri ini semakin sulit dipahami. Meski beberapa teori mencoba menjelaskan, namun tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskan hal ini secara persis dan benar. Kira-kira kemana ya penumpang Mary Celeste? Jack the Ripper merupakan julukan bagi pembunuh berantai paling terkenal di abad ke-19. Tidak hanya cara pembunuhan yang sangat keji dan brutal, ketelitian dan kelihayan Jack untuk tidak meninggalkan jejak sama sekali membuatnya sangat ditakuti pihak kepolisian. Aksi kejahatan ini berpusat di kawasan miskin Whitechapel di London pada tahun 1888. Kala itu 5 korban ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, di mana leher mereka dipotong dan perut mereka diambil organnya. Kelihayan Jack the Ripper dalam menghindari polisi beserta kekhawatiran warga London yang semakin meningkat membuat nama psikopat ini semakin tenar di seluruh Inggris hingga bahkan ke media internasional. Akibatnya, beberapa surat dikirimkan oleh seseorang yang mengaku kalau mereka merupakan Jack the Ripper yang asli, masuk ke media-media Inggris. Bahkan pada surat From Hell yang diterima oleh George Lusk, terdapat surat beserta paket berisi separuh ginjal manusia yang diawetkan. Hal ini seakan merupakan cemoohan bagi polisi yang tak mampu menangkapnya. Penyelidikan besar-besaran pun juga sempat dilakukan. Beberapa nama orang yang dicurigai sebagai sosok di balik Jack the Ripper pun juga sempat beredar. Namun karena kurangnya bukti yang cukup, ketiadaan teknologi di era tersebut, bahkan banyak hal lain yang menghalangi penyelidikan, membuat sosok Jack the Ripper sampai sekarang masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. November 1971, seorang pria berjas hitam memasuki pesawat terbang Boeing 727 pada penerbangan Northwest Orient Airlines dari Portland, Oregon menuju ke Seattle, Washington. Beberapa saat setelah pesawat lepas landas, pria tersebut memberikan secarik kertas ke seorang pramugari yang berisi sebuah pesan. "Aku membawa bom di dalam koperku. Aku akan menggunakannya jika dibutuhkan. Aku ingin kau duduk di sampingku. Pesawat ini telah dibajak." Pria itu kemudian menunjukkan bom di dalam koper yang ia bawa, sembari meminta uang tebusan sebesar $200.000 dalam pecahan $20. 2 parasut utama dan 2 parasut cadangan beserta truk untuk mengisi ulang bahan bakar pesawat. Sembari menunggu pemerintah menyiapkan permintaannya itu, pesawat mendarat di Bandara Udara Seattle. Setelah mendapat yang dimau, pria itu terbang kembali dan semenjak itu pun dirinya menghilang bak ditelan bumi. Pria itu adalah D.B. Cooper. Setidaknya itulah nama yang terdapat pada tiket penerbangan. Kejadian itu pun sontak menghebohkan dunia kala itu. Penyelidikan besar-besaran pun dilakukan untuk menemukan sosok pria itu. FBI pun kala itu cukup percaya diri kalau mereka dapat menangkap pria itu karena petunjuk utama seperti nama, deskripsi fisik, sketsa wajah, hingga detail-detail khusus pada pria tersebut sudah dikantongi FBI.
Namun hingga kini setelah 5 dekade berlalu, setelah ribuan tersangka dimintai keterangan, siapakah sosok di balik Debbie Cooper masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Namun bagaimana dengan misteri berikut ini, di mana ada sebuah penyakit yang membuat pasiennya membeku dan menyebabkan hilangnya 100.000 nyawa lebih di masa lalu? Encephalitis lethargica. Itulah nama penyakit yang disematkan oleh ahli neurologi Konstantin von Economo dan ahli patologi Jean-René Crochet kepada orang-orang Eropa di awal abad ke-20 yang membeku. Kasus ini pertama kali diidentifikasi pada 1917 ketika von Economo menemukan beberapa pasiennya mengalami gejala seperti kejang, demam, halusinasi hingga kemudian pada puncaknya para pasien ini akan membeku layaknya patung hidup. Para dokter di kala itu pun tidak tahu apa yang menyebabkan penyakit tidur yang menyerang kepala ini. Hingga puncaknya beberapa tahun kemudian, penyakit ini mulai menyebar dan kemudian menjadi pandemi yang menjangkit dunia. Saat terjangkit encephalitis lethargica, orang tersebut akan mengalami gejala seperti sakit tenggorokan, demam hingga kejang. Beberapa waktu kemudian pasien akan masuk ke dalam tidur layaknya mereka sedang koma. Dan di saat tidur tersebut, mereka mulai mengalami kelumpuhan akibat otot-otot mereka menjadi kaku dan membeku. Seakan-akan tubuh mereka menjadi patung yang hidup. Diperkirakan 500.000 orang telah terjangkit penyakit misterius ini, di mana sepertiganya dilaporkan meninggal dunia. Hingga sekarang 100 tahun kemudian, di mana teknologi sudah semaju sekarang, masih tidak ada yang bisa menjelaskan apa sebenarnya penyakit ini, apa penyebabnya, dan bagaimana penyakit ini bisa menyebar. Dan penyakit encephalitis lethargica masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Bruno de Melo Silva Borges adalah seorang pelajar asal Brasil yang menghilang setelah terakhir terlihat meninggalkan rumahnya pada 27 Maret 2017. Lebih anehnya, saat keluarga Bruno memasuki kamar Bruno yang biasanya selalu dikunci, mereka dikejutkan dengan dinding ruangan yang kini telah dipenuhi dengan tulisan terenkripsi, diagram, dan lukisan aneh tentang dunia alien. Terdapat pula 14 buku berisi curahan hati Bruno tentang perjuangan kemanusiaan. Namun yang paling mengejutkan adalah patung filsuf Giordano Bruno, seukuran manusia asli. Perlu diketahui, Giordano Bruno sendiri merupakan filsuf dan ilmuwan Italia pertama yang mengakui eksistensi kehidupan makhluk di luar bumi. Selain hal aneh yang berkaitan dengan alien, di dalam ruangan tersebut, keluarga Bruno juga menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan Bruno di kamarnya. Di mana di pesan tersebut, Bruno mengucapkan pamit untuk mengerjakan suatu proyek rahasia. Segenap keanehan itu pun membuat keluarga Bruno bingung dan mereka segera melaporkan hilangnya Bruno ke kepolisian setempat. Singkat cerita, kisah ini pun jadi viral di media sosial dan bahkan Interpol sampai terlibat untuk menangani kasus hilangnya Bruno ini. Berita nasional dan media sosial juga gencar dengan pemberitaan hilangnya Bruno dan misteri yang terdapat di kamarnya. Tidak sedikit juga yang beranggapan kalau hilangnya Bruno terjadi karena penculikan oleh alien, mengingat seluruh catatan dan pesan-pesan yang ia tinggalkan mengarah ke hal tersebut. Kasus ini pun tak mampu dipecahkan oleh kepolisian hingga pada tanggal 11 Agustus di tahun yang sama, Bruno kembali ke rumahnya. Bruno datang dalam kondisi bertelanjang kaki, lemah dan juga dehidrasi. Saat ditanya oleh keluarga dan pihak kepolisian pun, ia mengaku kalau ia menghilang atas keinginannya sendiri, di mana hal tersebut sebenarnya telah ia tulis dalam pesan kepada keluarganya. Ia juga tak mau mengungkap kemana dan apa alasan ia menghilang. Meski kasus ini tak berhasil dipecahkan kepolisian, melalui investigasi diketahui kalau sebulan sebelum Bruno menghilang, ia ternyata telah menerbitkan buku yang ia tulis sendiri, berjudul Teori Penyerapan Pengetahuan. Yang mana buku itu kemudian ia revisi sekembalinya ia setelah menghilang. Yang banyak orang percaya, hal itu ia lakukan karena buku tersebut mendapat review negatif dari pembaca. Orang-orang pun jadi beranggapan kalau semua ini hanyalah sebuah trik S3 marketing yang dilakukan Bruno dan komplotannya. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah, kemanakah Bruno menghilang? Bagaimana ia bisa melewati seluruh pengawasan dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun, yang membuat polisi tidak bisa melacaknya? Apakah ia benar diculik alien?